Selamat datang di kelas material dan proses manufaktur. Saya Teddy yang akan menyampaikan materi pada sesi kali ini. Materi hari ini bakalan merupakan kelanjutan dari pembahasan terkait dengan ikatan atom. Dari informasi ikatan atom yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya, kita bisa memahami bahwa setidaknya ada dua model atom yang bisa digunakan ataupun applicable pada pemahaman fenomena alam, yaitu satu model yang menyatakan bahwa elektron berada pada satu titik yang tetap dengan energi tertentu, dan teori selanjutnya adalah mengatakan suatu model bahwa elektron berada pada suatu probabilitas of finding elektron di suatu tempat. Dari informasi tersebut, kita usahakan kita hubungkan dengan apa yang terjadi pada material. Dari tipe ikatan atom yang membentuk material, terdapat tiga klasifikasi utama. Yang pertama adalah ikatan ionik. Ikatan ionik dimunculkan atau terjadi ketika adanya dua ion yang bereaksi. Atau yang kata lain, ikatan ionik kecenderungan yang muncul ketika kita menggabungkan atau mencoba mencampurkan unsur metal dengan non-metal, yang mana unsur metal cenderung kelebihan elektron dan non-metal cenderung kekurangan elektron pada orbit terluarnya. Sehingga ketika itu terjadi transfer elektron antara dua atom tersebut, mengakibatkan terjadinya ikatan yang dinamai dengan ikatan ion. Yang uniknya adalah, coba diperhatikan atom Cl yang di tengah. Atom Cl tengah ini mengikat kepada Na plus bagian atas, Na plus bagian bawah, dan juga Na plus kiri dan kanan. Artinya di semua sisi, Cl negatif ini memiliki ataupun terikat dengan Na plus yang sama. Sehingga ikatan pembentuknya atau ikatan pengikatnya relatif sama. Oleh karena sama, sifat dari ionic atom adalah non-directional atau pada semua sisi atau semua arah memiliki besaran yang relatif sama. Dengan kata lain, kalau kita katakan sebelumnya bahwa ikatan atom itu berkaitan dengan sifat properti dari material ini, sehingga material NaCl pada skema di atas akan memiliki sifat yang relatif sama di semua sisi. Itu hal yang penting yang perlu dipahami, bahwa ionic atau ionic bonding cenderungannya adalah non-directional property. Contoh dari ikatan ion ini dapat kita temui pada tipe ceramic material. Dari sana kita coba pahami propertinya, sifatnya. Bonding energinya relatif besar, dari 600 sampai 1500 kJ per mol. Oleh karena dia relatif besar, kecenderungannya adalah titik lelehnya juga tinggi, karena diperlukan energi tambahan yang lebih besar lagi agar kita bisa memutus ikatan atomnya, sehingga terjadi perubahan state yang awalnya solid menjadi liquid yang terjadi pada keadaan melting point. Dengan pemahaman yang sama, kita juga bisa menurunkan sifat mekanisnya. Oleh karena bonding energinya tinggi, akibatnya adalah sifat mekanisnya kecenderungan memiliki nilai hardness yang tinggi, bahkan saking tingginya sampai masuk kepada kawasan brittle, atau bahasa Indonesianya adalah getas, gampang pecah. Selanjutnya untuk sifat elektrikalnya, di sini semua elektron berada pada posisi semestinya, saling satu lebih satu kurang, saling mengisi. Akibatnya elektronnya kecenderungan tidak mobile. Sehingga secara sifat elektrikal dari seramik
yang memiliki ikatan ion, kecenderungannya adalah insulator atau tidak gampang untuk dialiri listrik dan panas. Oke, jadi itu adalah ikatan ion. Selanjutnya, tipe ikatan kedua adalah ikatan kovalen. Kovalen yang saya yakin di SMA kita sudah dipaparkan dengan ikatan kovalen, terutama ketika membahas rantai karbon, hidrokarbon. Ya, rantai karbon, CN, H2N, tambah 2, dan seterusnya. Jadi ikatan kovalen terbentuk dikarenakan adanya penggunaan bersama elektron pada orbital terluar. Ya, untuk kasus ini C punya 4 elektron pada valensinya dan H ada 1. Sehingga untuk mencapai kestabilan mereka saling mengikat membentuk yang namanya ikatan kovalen. Oke. Keunikan ikatan kovalen ini adalah sifatnya directional. Artinya adalah properti dari material yang memiliki ikatan kovalen akan berbeda dilihat dari sisi di mana gaya luar atau stimulusnya bekerja. Mungkin bisa kita ingat kembali materi di SMA, ada polimer yang namanya ikatan cis atau ikatan yang berbentuk trans, ya. Sehingga sering pembahasan mengenai hidrokarbon disertakan dengan bagaimana bentuk tiga dimensi dari struktur tersebut. Simpelnya adalah covalent bond cenderung directional property. Arah utara berbeda dengan kemampuan di arah misalkan timur, seperti itu. Dan ikatan ini dibentuk oleh metal elemen yang sifatnya non-metalik dan juga elemen yang memiliki perbedaan atom seperti CH4, H2O, dan seterusnya. Simpelnya silakan kita lihat pada unsur-unsur hidrokarbon yang komposisinya relatif cukup banyak. Dari tipe ikatan kovalen tadi, kita turun kembali kepada sifat dari material ini. Sifatnya adalah bonding energinya memiliki nilai sangat kuat dan juga sangat lemah. Dari ini kita bisa turunkan bahwa ketika gaya energinya tinggi, kemungkinan besar melting point-nya juga tinggi. Logikanya sama dengan logika kita bahas ikatan ion barusan. Jadi ikatan energinya tinggi mengakibatkan melting temperature-nya juga tinggi. Tapi untuk kasus yang ikatan energinya rendah mengakibatkan melting point-nya yang relatif lebih rendah juga. Jadi untuk kasus covalent bond cukup lebar, cukup luas cakupannya dari yang sangat kuat seperti diamond atau intan sampai ke level yang paling lemah seperti bismut. Itu tipe covalent bonding, tipe ikatan atom yang kedua. Selanjutnya tipe ikatan atom yang ketiga yang merupakan fokus dari kelas ini yaitu ikatan metal. Ikatan metal terbentuk pastinya ketika satu atau dua metal berikatan. Dan yang unik dari ikatan metal ini adalah ada istilah yang namanya sea of electron. Ikatan metal ini menggunakan model atom yang nomor 2, yang mana menyatakan bahwa elektron berada pada posisi tertentu sesuai dengan kemungkinannya berada pada posisi tersebut. Dengan kata lain, elektronnya relatif lebih mobile, gampang untuk berubah posisi, ya, lebih mobile, berputar sekitaran nukleusnya. Ya, dengan kata lain, satu atom memiliki law of electron pada bagian luar dari nukleusnya. Sifat unik selanjutnya adalah non-directional bond. Maksudnya adalah properti dari metalik dari ikatan metal ini tidak dipengaruhi oleh arahnya. Jadi mau dari manapun propertinya sama. Berbeda dengan ikatan ionik sebelumnya yang juga non-directional property, ikatan ionik dikarenakan karena atom yang mengikat di semua arah relatif sama. Untuk kasus ini dikarenakan adanya kemampuan dari elektron untuk mengikat dan memutus ikatannya dengan
atom apapun di sekitarnya. Contoh seperti ini. Atom ini memiliki kemampuan untuk mengikat nukleus yang ini. Tapi pada saat yang bersamaan juga, dia mampu untuk memutus hubungan ini sehingga dia bisa berikatan dengan yang ini. Oleh karena semua elektron punya kemampuan seperti itu, di segala arah mengakibatkan properti dari metal ini sifatnya non-directional bond. Itu yang pertama. Yang kedua adalah oleh karena adanya kemampuan tadi memutus dan membuat hubungan dengan atom sekelilingnya, ya, sehingga unsur ini kecenderungan mampu untuk menyesuaikan bentuknya terhadap gaya yang bekerja pada material ini. Kembali kita lihat properti atau sifat dari metal atau material yang dibentuk oleh ikatan metal. Bonding energinya relatif berada di antara relatif agak rendah dibandingkan dengan yang ionic metal. Ionic ikatan ion. Kisaran adalah 68 sampai 800 kJ per mol. Oleh karena energinya relatif lebih kecil, akibatnya melting point-nya pun juga tidak setinggi yang namanya ikatan ion. Yang uniknya adalah electricalnya. Silakan hubungkan dengan kondisi dari elektron tadi yang mobile. Oleh karena elektronnya mobile gampang berpindah tempat, sehingga dengan penambahan satu muatan elektron pada material ini, elektron itu bakalan gampang ditransfer ke posisi yang lain. Dengan kata lain, secara praktis artinya adalah material ini bersifat konduktor. Dikarenakan sifat mobilitas dari elektron pembentuk. Terakhir, mengenai sifat mekanis yang merupakan fokus dari kelas ini, sifat dari metal lebih ductile dikarenakan tadi elektronnya mampu untuk membuat ikatan dengan suatu atom dan pada saat yang sama juga mampu untuk memutuskan atomnya sehingga dia mampu menyesuaikan responnya terhadap gaya luar yang diberikan pada material ini. Sehingga kesimpulannya adalah metalik ataupun material yang menggunakan atau mengandung ikatan metal cenderungannya lebih ductile, lebih liat. Terakhir, tadi 3 adalah ikatan utama, yang ini adalah ikatan secondary, ikatan tambahan, yang muncul pada khususnya pada material tipe polimer yang mengikat 2 rantai utama dari suatu polimer. Ya, muncul beberapa polimer yang mengikat 2 rantai utama. Ini rantai pertama, ini rantai kedua. Yang mengikat tengahnya adalah van der Waals bond. Berbeda dengan ikatan kovalen yang sebelumnya disampaikan, van der Waals bond merupakan ikatan yang paling lemah, gampang untuk putus, ya, gampang untuk putus, sehingga ya ketika kita punya suatu polymeric material yang bakalan putus dahuluan adalah ikatan van der Waals-nya sebelum ikatan kovalennya putus ketika diberikan penambahan gaya luar. Oke. Keunikan lainnya juga bahwa ternyata van der Waals bond ini memiliki sifat yang terkait dengan arah, ya. Ya, ini arahnya akan menentukan arah sehingga dengan arah transversal atau longitudinal properti atau sifatnya berbeda. Secara mechanical masuk kepada kategori ductile karena gampang untuk diputus. Gampang diputus dan banyak terdapat pada di antara 2 molekuler utama, 2 rantai utama dari suatu hidrokarbon. Dan munculnya biasanya di material polimer. Oke, dari penjelasan tadi saya berikan kesimpulannya seperti tabel yang disampaikan di slide, bahwa kita punya 3 ikatan utama, ionic, kovalen, dan metalik, dan punya ikatan secondary yaitu adalah van der Waals bond, ya, van der Waals bond. Tipe ikatan energi dari ikatan tersebut yang paling kuat adalah ionic dan kovalen, relatif berada pada posisi yang kuat, walaupun kovalen bisa menjadi sangat lemah di sini, dan metal berada pada di antara 2
kemampuan tersebut. Selanjutnya adalah hal penting lagi adanya kemampuan non-directional, sifat dan non-directional pada ikatan metal dan ikatan ion yang memberikan keunggulan ataupun memberikan nilai plus kepada material yang dibentuk oleh dua ikatan ini. Terakhir, contoh dari ikatan-ikatan tersebut pada tipe material adalah seramik menggunakan ikatan ion, kemudian metal menggunakan ikatan metal, dan terakhir kovalen memiliki dapat kita temui pada material tipe polimer dan beberapa seramik ataupun semikonduktor. Demikian penjelasan hari ini terkait dengan ikatan atom dan tipe-tipe material engineering material yang ada di industri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya.